Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus akan membawakan tema kewenangan Bawaslu menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional berdasarkan prinsip kepastian hukum. Dan di sini kami memilih tim pro, dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldimas dan kedua rekan saya Mbak Widya dan Mas Bangkit. Langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan bacakan artikel yang kami tulis. Pemilu di Indonesia merupakan manifestasi dari demokrasi dan amanat konstitusi. Pemilu memberikan masyarakat ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda 5 tahun perjalanan suatu negara. Dalam pemilu tergambar dengan jelas suatu momentum dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatannya. Saat pemilu tidak berjalan dengan lancar atau adil dan jujur, maka kita bisa melihat hilangnya suatu prinsip demokrasi di suatu negara. Karena pemilu yang demokratis adalah gambaran untuk pemerintahan yang terlegitimasi. Guna menjalankan roda pemilu yang efektif, maka dibutuhkan sinergitas antara penyelenggaraan pemilu dan dukungan dari masyarakat. Untuk pembahasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya. Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam pelanggaran bersangkutan dengan kesalahan proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilu, di mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 339 Ayat 1 Junto, Pasal 403 Junto, Pasal 407. Penanganan temuan dan laporan pelanggaran sesuai dengan Pasal 454 Ayat 6, di mana laporan pelanggaran pemilu disampaikan secara tertulis, disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya pelanggaran pemilu. Kewenangan ekstra yang dimiliki Bawaslu terkait penanganan kesalahan proses pelaksanaan rekapitulasi hasil menimbulkan dilema regulasi dan dualisme kewenangan, yakni Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. Dalam putusan Bawaslu dengan nomor 040-ADM-PL-00-00-5-2019 dalam putusan tersebut terkait pelanggaran administrasi Bawaslu pasca penetapan perolehan suara secara nasional. Untuk memperkuat argumentasi akan disampaikan oleh Mas Bangkit. Baik, saya akan mempertegaskan lagi seperti apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, bahwasannya wewenang Bawaslu saat adanya pelanggaran administrasi rekapitulasi hasil ini menimbulkan dualisme dan juga ketidakpastian hukum, di mana dalam satu sisi wewenang dari Bawaslu sendiri adalah di ranah administrasi, dan di sisi lain juga Mahkamah Konstitusi juga berwenang dalam hal tersebut. Nah, dalam dualisme ini seharusnya ada instrumen hukum dan juga kejelasan batas-batas di mana sejak wewenangnya Bawaslu sejak rekapitulasi hasil tersebut itu sejauh mana seperti itu. Jadi nantinya akan tercipta suatu kepastian hukum dan juga keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang termasuk golongan pemilih umum tersebut. Nah, dalam kasus ini kami mempunyai opsi di mana kita berkeinginan untuk diciptakannya suatu keadilan khusus, di mana dalam terbentuknya tersebut satu lembaga itu mempunyai wewenang yang mutlak seperti itu ketika terjadinya suatu tindakan-tindakan yang disebut pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Frans Bantu, di mana hukum ketika tidak ada kepastian hukum, maka hukum itu tidak ada maknanya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.